bersuka cita. Tanggalkan setiap masalah kita. Baik, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Mari kita semua memilih Allah dengan panggilannya, mengenapi firman-Nya sekarang waktunya. Beri bagi bangsa ini
Sebab Engkau yang bertata, memimpin, memberkati, mengurapi setiap kami. Amin. Kami sungguh bersyukur buat kasih dan kebaikan. Ya, yes. Biar Engkau yang kami layakan. Tidak ada yang lain lagi Tuhan, selain Engkau dalam setiap kehidupan pribadi kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Masiah, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi menjelang siang, setengah 12 ya, jam 12 kurang. Saya akan bagikan tentang firman Tuhan. Pemahaman baru lewat sebuah pemberian. Kemarin saya bicara tentang pemahaman pikiran, ya. Pemahaman pikiran di dalam setiap kehidupan kita harus punya pembaruan. Nah, kalau hari ini kita bicara tentang pembaruan melalui lewat sebuah pemberian. Pemberian di sini bukan berkata berhubungan dengan sesuatu hal yang materi. Kebanyakan orang lebih condong kepada pemberian materi. Apa yang kamu beri, ya kan? Orang akan mengerti dan memahami. Tetapi di dalam pembaruan yang baru lewat sebuah pemberian kita bisa melihat Tuhan dah menjanjikan apa? Langit selalu biru. Tapi Tuhan berjanji Dia akan memberi yang terbaik bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, apa yang diberikan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini adalah supaya kita punya apa? Pemahaman yang baru di dalam mengenai pemberian. Ada pemberian persembahan perpuluhan, ada persembahan sulung, ada pemberian tentang diakonia atau pemberian yang lain-lain, ya. Karena banyak yang orang bisa katakan tentang pemberian. Yang saya mau singgung di sini adalah tentang apa? Pemberian roh, jiwa, tubuh setiap kita. Persembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang kudus. Berarti kita memberi sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Nah, ada perbedaan antara hormat dan taat akan firman Tuhan. Nah, kalau orang yang taat belum tentu, ya kan? Hormat akan firman Tuhan, kan itu sebagai apa? Landasan. Jadi cuma hanya taat, itu pasti kita menjadi satu hal pelaku firman Tuhan. Tapi bisa juga di sini dikatakan memberi adalah dengan memiliki sikap hati dan
Tidak boleh ada motivasi yang salah. Kalau ada motivasi yang salah, siapapun yang ada di samping kita, dia akan mengerti modusnya apa. Nah, kalau kita bisa lihat dalam setiap pemberian Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah satu hal apa? Dikasih kesehatan, dikasih berkat. Bukan kita harus diberkati dengan cara yang berlimpah-limpah yang kita tidak pernah menghargai dalam segala apapun. Berkat juga berbicara tentang apa? Kita bisa sampai hari ini punya napas kehidupan itu karena kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi kita. Nah, kalau kita mau lihat orang yang hormat akan firman Tuhan pasti taat dalam menjalankan apapun perintah yang Tuhan taruh dalam 10 perintah firman Tuhan. Nah, seringkali ya kita mengasosialisasikan memberi dengan pengorbanan dan kehilangan. Nah ini dia. Kadang orang memberi mau minta dapat lebih daripada Tuhan. Gak mesti. Nah, sekarang pengorbanan yang kamu lakukan dengan melakukan apapun kegiatan aktivitas dalam hidup, kadang kau minta sesuatu hal balasan, itu gak bisa. Jadi seperti firman Tuhan katakan, apa yang kau tabur, itulah yang kamu akan tuai. Nah, sering kita tidak menyadari karakter kita itu yang menentukan sampai kita mendapatkan satu rencana Tuhan yang ke depan. Ada orang dipenuhi dengan urapan Tuhan, ya kan? Ada orang punya karunia daripada Tuhan, tapi apa? Karakternya tidak imbang. Kalau orang karakternya dari awalnya sudah bagus, kalau pergaulannya tidak bagus, itu sama juga bohong. Tapi kalau dari awal karakternya bagus, mengenal firman Tuhan dan Tuhan ya, dia punya satu hal perbedaan dalam setiap hidupnya. Contoh, saya melihat orang-orang yang hidupnya biasa, tapi di saat disentuh Tuhan, pemberiannya totality di hadapan Tuhan, wow, supranatural, keren banget. Ada orang yang dipakai dalam hal dunia pelayanan, punya pergerakan di mana-mana, tetapi apa? Karakternya belum kuat. Saya tidak bicara jam terbang kalian berapa lama. Orang itu dalam proses, baru kita lihat karakter orang itu punya integritas Tuhan apa enggak. Contoh kemarin ada kesaksian sharing seorang anak muda, dia cerita tentang popularitas papa dan mamanya. Di satu titik papa dan mamanya seorang pendeta mengalami titik lemah dan jenuh. Saya nggak tahu karena apa, ya. Tapi ibu ini kuat berdoa, tapi tidak punya satu hal, pengekangan kontrol dalam dirinya. Dia cuma berkata di titik lemahnya, kita pisah aja. Waduh, seorang hamba Tuhan yang punya nama. Sampai anaknya lepas dari mamanya, dia mencari pekerjaan yang lain. Sampai anaknya didoktrin seperti ini, kamu udah dapat bagian warisan apa yang saya punya. Tapi saya suka dengan sikap anak ini. Saya nggak penting warisan yang orang tua kasih. Yang saya pentingkan bagaimana warisan kekayaan rohani. Bagaimana Alkitab yang menjanjikan dia dan amin. Saya suka dengan anak muda ini. Saya bilang iya betul. Karena apa? Mamamu belum terbentuk lepas dari proses keluarganya. Jadi kenapa karakter orang itu bisa seperti itu? Itu tergantung di proses keluarganya. Jadi kalau keluarganya seperti itu pasti kebawahnya sama seperti itu. Karena belum mengalami satu lawatan dan jamahan yang daripada Tuhan. Kalau saya melihat bapak ini orangnya pendiam, ternyata bapak ini lucunya luar biasa. Dengan pelukan kasihnya saya tahu bapak ini punya figur seorang bapak. Bahkan saya sampai lepas bercanda di atas bapak ini. Tapi ibu ini punya candanya yang berbeda dari yang biasanya. Satu hal yang saya katakan di atas anak muda ini, jangan pernah melihat sebuah pemberian orang tua di saat dia dalam keadaan marah, ya. Bahkan di saat orang tua marah, kadang dia mengutuki buat anak-anaknya. Tapi kalau anak-anaknya di dalam Tuhan, kutuk itu tidak akan berlaku. Ya, karena berapa kali saya alami dalam setiap hidup saya. Ini sedikit kesaksian kalau mama saya sudah marah, kutuknya luar biasa. Saya nggak takut mati, meninggal. Karena apa? Meninggal itu bagian Tuhan. Di saat dia emosi, kadang dia bilang apa? Gue sumpahin lu bawa kendaraan
kebakaran, tabrakan. Bukan sekali dua kali. Ini ada kakak saya. Tapi saya tidak akan bawa korban karakter dalam keluarga saya sampai saya dalam dunia luar dan pelayanan. Buktinya saya pulang dengan selamat mana meninggalnya. Gitu. Kalau bukan waktunya Tuhan, apapun perkataan itu yang dilontarkan tidak akan berlaku. Makanya kadang saya bilang begini, proses orang ini yang belum dipulihkan membuat satu hal kejahatan yang luar biasa. Apalagi kemarin saya nggak sengaja nonton televisi di rumah tentang karakter orang yang punya karakter bipolar dan karakter fake, kalau nggak salah ya. Itu yang dia tidak menentu di saat dia stres, dia punya historis yang luar biasa. Karena saya bilang gini, Tuhan itu orang nggak mengerti ya, pemberian kasih karunia-Mu dalam hidupnya. Ada orang yang diberkati, cantiknya luar biasa, dengan berkata kepada rekannya, saya sayang kamu. Direkrutlah di satu paket keluarga tinggal di tempatnya. Berjalan dengan waktu. Waktu Tuhan kebuka semuanya. Tapi pas orang ini datang ke saya, ditujukan wanita ini, saya bilang ini orang sakit jiwanya, baik sakit secara rohaninya. Ini perlu ditangani dengan dokter yang khusus. Dia bilang ini, betul Bu, saya merasa ketakutan kalau dekat dia. Uang boleh ada, ya, bisnis boleh berkembang, tapi kalau tidak punya satu hal, integritas, tidak mengenal siapa pribadi dengan Tuhannya, itu semuanya sia-sia. Saya melihat kekayaan pemberian bukan satu hal contoh untuk kita diakui di dalam dunia apa sekarang ini. Barang siapa cintakan dunia adalah menjadi satu hal kekejian bagi mata Tuhan. Jadi yang Tuhan mau apa? Cintakan Tuhan dan mempercayai apapun dalam setiap kehidupannya. Kalau kita melihat ya di Mazmur 126 ayat 5 dan ke-6, di sini firman Tuhan katakan apa? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Jadi kalau mau saya lihat bagaimana saya punya kehidupan kemiskinan di masa kecil, mau makan jajanan lain aja susahnya luar biasa, sampai saya harus nyolong baru saya bisa makan yang itu enak. Tapi berjalan dengan waktu, Tuhan panggil, Tuhan rubah. Akhirnya apa? Dengan mencucurkan air mata. Jangan sampai orang-orang sekeliling saya kelaparan. Itu saya paling tidak bisa. Apapun saya bisa lakukan, ya. Tapi Tuhan punya cara yang dahsyat. Tapi saya melihat, saya tidak putus asa di dalam kondisi apapun dalam setiap kehidupan saya. Kenapa? Saya menabur benih dari masa kecil, kebaikan walaupun bodoh. Caranya nyolong, ya. Walaupun caranya gak layak. Tapi saya lihat, di dalam saya menangis, di dalam saya membuat satu hal berjalan dengan Tuhan, saya bisa bersorak-sorai sampai hari ini. Bahkan saya membawa hal yang terbaik daripada Tuhan dalam setiap kehidupan saya pribadi. Nah, kita melihat bagaimana kehidupan kita hari lepas hari, bergantung atau tidak bergantung. Makan tidak punya uang itu beda tipis, ya. Tapi saya percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan kelaparan. Amin. Contoh kalau yang terkecil, saya janji dengan tim tadi pusing, saya akan masak buat kalian. Karena tangan saya sudah normal kembali. Saya akan memberikan yang terbaik dari hasil tangan saya yang hidau kiri ini. Hujan dari malam, betul lah. Akhirnya saya ke tempat musuhan jam 7:30 pagi. Untuk apa? Saya bawa apa yang harus saya bawa masak. Rekan saya Grace dari Surabaya, dia telepon jam segini harus masak. Iya, tenang, pasti semuanya bisa. Kalau selesaikan dengan cara yang terbaik, saya masak. Akhirnya belum selesai saya bilang ini jam berapa? 9:30, kelar nanti jam 10-an. Dengan cara yang ajaib, akhirnya selesai saya mandi. Tiba tempat ini tidak kekurangan jamnya, malah bisa tersisa 30 menit. Karena apa? Saya akan memberi yang terbaik. Sampai anak-anak ini bilang apa? Wah, the best banget. Karena apa? Saya mau yang seperti masakan seperti ini. Karena apa?
hasil yang dari karya Tuhan dalam kehidupan kita, kalau dipergunakan, difungsikan, pasti bermanfaat. Jadi pemberian, kalau kita bisa talenta masak, nah kebetulan ada talentanya membuat kue, ini Emilia ya. Kalau dibawa Tuhan itu spesial. Saya kalau tempat tokonya Penis Cake, selalu saya sukanya apa? Kue mangkoknya. Bahkan pudingnya. Saya bilang minta ya, itu satu hal kesukaan dalam setiap kehidupan saya. Jadi kemanapun, kondisi apapun, kebutuhan perut kita lapar, tenang aja. Tuhan punya cara ya ajaib. Kalau mau dilihat 3 sudut pandang mengenai pemberian. Nah ini yang kadang kita tidak bisa melihat. Yang pertama, kita tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan apa yang hilang. Yang kedua, kita tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan pemberian berkat materi. Yang ketiga, kita tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan satu peristiwa saja. Nah, di sini kita melihat, kita tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan apa yang hilang. Di Ayub 1 ayat 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak merasa segala apa yang hilang itu adalah satu hal proses Tuhan dalam hidupnya. Dan karena Ayub mengerti Tuhan pasti menyertai apapun dalam setiap kehidupannya. Terkadang kita kehilangan sesuatu, kita marah kepada Tuhan, ya kan? Terkadang kita tidak mencapai apa yang menjadi satu hal keinginan kita marah lagi kepada Tuhan. Nah, orang yang merasa kehilangan menandakan bahwa di sini dia tidak menyertai Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Kenapa? Tuhan itu sangat baik, teramat baik. Makanya di sini juga dikatakan semua yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Makanya dikatakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita satu hal, kekayaan, jangan pegang sendiri hal kekayaannya. Nanti apa? Di saat Tuhan ambil, kita yang bingung. Terkadang orang menggenggam anaknya untuk anaknya mau ambil satu hal pendidikan, keluar dari rumahnya. Orang tua pun tidak bisa melepaskannya. Nah ini keterikatan. Nanti apa yang kita cintai akan hilang. Saya belajar tidak mencintai apapun dalam kehidupan pribadi saya. Makanya kadang saya bilang begini, kalau Tuhan mau bawa saya, silakan. Kalau Tuhan mau berkati saya, silakan. Dan Tuhan tutup semuanya pun saya siap. Saya gak pernah komplain di hadapan Tuhan. Tapi ada banyak orang berdoa kepada Tuhan, kerjanya menarik, minta kepada Tuhan. Saya bilang berani ya. Ya saya punya pemahaman adalah gini, gak minta pun Tuhan sudah tahu. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Karena apa? Tuhan lihat lagi kehidupan kita tuh seperti apa. Makanya dikatakan di sini tidak ada yang kita miliki di dunia ini adalah milik kita, kecuali semuanya adalah pemberian Tuhan. Ada orang punya handphone, mau mahal dan murah, saya lihat, tapi orang ini terlalu terikat di handphonenya. Sebentar-sebentar handphonenya dihilang, ya, sebentar-sebentar dimasukin, nanti dikeluarin, dielap-elap lagi. Saya bilang coba dielap-elapnya itu dipakai Alkitab, dibaca Alkitab ulang-ulang, jangan handphone yang dielap-elap. Saya lihat dari orang yang handphonenya mahal maupun handphonenya murah, adalah satu hal keterikatan akan bendanya. Nah ini yang Tuhan tidak mau, ya. Jadi kalau mau lihat yang kedua, kita tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan pemberian berkat materi. Kebanyakan orang mencari Tuhan berberkatnya, ya. Prosesnya enggak mau. Nah dilihat lagi di sini Ayub 1 ayat 21 tadi di sini dikatakan apa? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat kurang patut. Tapi di sini saya suka Ayub hanya berkata apa? Sebagai pengelola atas berkat Tuhan yang percayakan dalam dirinya.
berarti dipercaya banyak. Kebanyakan orang dari tidak punya, tapi di saat dia diberkati Tuhan, makin punya hitungan pelitnya luar biasa. Itu orang nggak bisa menikmati hidup. Ada orang yang biasa aja, tapi bisa menikmati hidup, bahkan bisa berangkat kemana-mana. Nah, itu dia. Dan saya lucunya begini, saya nggak dikasih Tuhan kelebihan dana, tapi saya bisa jalan-jalan. Saya nggak dikasih Tuhan tempat tinggal buat pribadi saya, tapi Tuhan kasih tempat singgah-singgah yang layak. Kemarin ada perkataan dari rekan saya dari kota Jepara. Kita diskusi. Memang ini orang diberkati Tuhan lah. Saya mengerti dari awal sampai hari ini. Kadang dia bilang gak ada uang, gak ada uang. Saya bilang kamu ini bilang gak ada berkat, gak ada berkat. Itu gak ada berkatnya mobilmu udah dua. Itu Tuhan ini udah berkati itu rumah. Tuhan udah berkati kamu gini-gini. Masih aja kamu bilang kurang. Saya mau cari uang, nanti usia sekian pensiun. Waduh, belum bisa lah. Kalau orang udah motivasinya bekerja, orang udah motivasinya uang, sampai usia berapapun, tetap itu menjadi satu patokan standarnya. Kadang dia bilang begini, kamu tuh udah usia, Tasma, mandinya harus air panas. Siapa yang nggak mau air panas? Tapi kan tarikan listriknya dahsyat, iya kan? Tapi kan kita bukan punya tempat tinggal sendiri. Tapi satu argumen dia bilang begini, itu kan water heaternya murah, Lasma. Iya murah water heaternya, satu kali beli. Tapi pemakaiannya bisa berapa kali pembayaran? Hitung demi hitung, saya bilang iya. Karena posisiku lagi punya dana. Nanti posisiku tidak punya dana apa? Kamu pasti punya hitungannya matang. Saya bilang, saya orang yang nggak punya penghitungan matang, yang saya cuma berkata, Allahku akan memenuhi seluruh kebutuhan dan keperluan. Jadi di saat dibutuhkan ada, nggak dibutuhkan pun nggak masalah. Tuhan penyedia. Hal yang terkecil, kemarin saya sempat bawa kerupuk dari kota Jepara, 2 gelondongan. Saya lupa infoin ke Pak Gembala bahwa saya nggak minum jus 1 minggu. Saya telepon ibu satu, Bu Swan, saya nggak minum jus 1 minggu. Ini gimana ya? Saya lupa dari kemarin tiba di kota ini, saya nggak minum jus. Kalau di Jakarta saya selalu bisa beli. Di sini belum ada sempat beli. Kenapa? Udah terlalu capek pulang. Gimana mau beli ke pasar kecuali tadi? Kan udah ready, saya harus beli. Akhirnya walaupun hujan, saya terima kasih buat Bu Swan. Bu Swan beli itu buah bit, apel dan wortel. Saya bilang ya, saya akan jus hari ini sampai saya akan berangkat ke kota Surabaya untuk saya kontrol tangan untuk buka pen. Bayangkan. Untuk kepentingan pribadi saya lupa. Tapi Bu Swan cuma berkata begini, Bu Lasma ada di Jepara, Tuhan bikin kerupuk. Ya toh? Dia cuma ngomong bikin kerupuk, gak berani telepon saya. Tapi Tuhan punya satu konek. Ya, berarti Bu Swan dengan saya cuma saya bilang ini, Bu Swan, mau kerupuk gak? Ternyata mau jawabannya cepet. Kenapa? Merindukan. Dipikir Pak Gembala dan Ibu tuh kerupuknya biasa. Ya toh, nganggap sepele kan? Tapi dibagi berapa sama Bu Swan? 15. Nah, dibagi 15 kerupuk kecil-kecil. Anak ini dah lapar kalau ada satu gelondongan lagi di mobil saya. Mobil saya itu penuh barang. Sampai saya mau gitar pun tidak bisa. Orang mau tempat duduk pun tidak bisa. Jadi kalau orang buka mobil saya, hati-hati. Ya, barangnya terlalu banyak jauh. Nah, akhirnya semalam baru kita bedah kerupuk. Ya, dimakan ternyata enak. Jadi jangan lihat pemberian itu dari apa? Hamburgernya atau steaknya. Kerupuk 75 selodong pun itu the best. Ya. Jadi kita melihat kalau orang punya karakter seorang pemberi, pemerhati, pasti kemanapun bisa membuat menyenangkan orangnya. Nah, contoh, saya diberkati Tuhan dengan durian. Gitu. Ternyata rekan saya dari Surabaya dibilang apa? Kok kamu makan durian kita nggak dibagi? Tapi dengan cara Tuhan yang dahsyat, akhirnya kemarin saya udah kirim itu paket 4 ke kota Surabaya. Orang yang menyaksikan cuma lihat dan killer ya, ngeces. Dia bilang, Bu enak durian ya, enak. Bahkan tadi itu anak nanya, berapa ibu makan? Kemarin saya makan 1, hari ini makan 1 ditambah sate kambing. Nah itu
lihat tadi bahwa apapun berat. Terkadang orang mau beri apapun, aduh berat. Nah kalau saya mau dititipin orang apapun, saya nggak bilang katakan berat. Kalau ini kita bisa beri, ya beri, kenapa enggak? Nah yang ketiga, kita tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan satu peristiwa saja. Nah di Ayub 2, 9 dan 10 katakan begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertepunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kadang ini pemberian di sekeliling kita membuat satu hal telinga-telinga yang gak bagus. Saya sukanya memberi. Orang bilang jangan, pikirin masa ke depan. Jangan, nanti kamu begini. Jangan, kamu begini. Kalau kita dengerin orang lain, kita punya karakter memberi, itu repot. Tapi di saat kita gak punya, Tuhan tidak mempermalukan setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Makanya Ayub katakan begini, Ayub tidak berbuat dosa. Engkau ini perempuan gila. Berarti ini Ayub lagi terdesak, stres kali. Istrinya apa? Bicara terus. Karena apa? Dalam posisi sudah lemah, ya kan? Bagaimana seorang imam digoda dengan seorang wanita seperti Adam dan Hawa. Tapi di sini tidak jatuh Ayub. Kalau Adam jatuh. Nah kita melihat ada musim-musim kehidupan silih berganti untuk segala sesuatu waktunya. Apa yang kita tabur pasti kita menuai. Itu khotbah 3. Itu saya yakinkan. Nah, untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya dalam setiap kehidupan kita, ada waktunya Tuhan. Nah, oleh karena itu segala sesuatu harus dilihat secara pandangan utuh, untuk melihat satu peristiwa rangkaian-rangkaian yang apa Tuhan buat dalam setiap kehidupan kita. Makanya pemahaman yang baru mengenai pemberian, tidak ada batas ukuran tertentu untuk kita memberi. Ada urutan yang jelas dalam mengelola pemberian. Kelimpahan baru terjadi setelah memberi. Pemahaman yang pertama, tidak ada batas ukuran tertentu untuk dapat memberi. Yohanes 6, 8 dan 10. Bagaimana kita melihat murid-murid Tuhan Yesus, ya? Di sini dikatakan apa? Tuhan menghargai dalam setiap pemberian, besar atau kecil, itu untuk ukuran kita sebagai manusia. Bahkan Tuhan melihat apakah kita melakukannya dengan sikap hormat dan taat. Belajar mulai dari perkara yang kecil, maka nanti untuk perkara yang besar Tuhan akan mengerjakannya dengan yang setia. Makanya di sini juga dikatakan, ya, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Ini Tuhan buat satu hal ketenangan untuk membuat 5 roti dan 2 ikan. Nah, memberi banyak makan orang. Kalau dilihat yang selanjutnya yang kedua, ada urutan yang jelas dalam mengelola pemberian Tuhan. Yohanes 6, 11 dan 12. Di sini dikatakan apa? Urutan mengelola yaitu mengambil, mengucap syukur, membagi-bagikannya dan mengumpulkannya sebagai urutan yang jelas agar tidak salah atau hanya fokus kepada salah satu saja. Nah, di sini Yesus berkata, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Makanya Tuhan minta buat setiap kita, di dalam kita mengambil segala hal kehidupan kita, baik mengambil dalam hal perjamuan, baik dalam hal membagikan segala sesuatunya, yang Tuhan mau bilang apa? Harus punya rasa syukur dulu dalam setiap kehidupan. Jadi kalau sudah memberi, jangan ada kedua, ya. Nah di sini juga dikatakan yang ketiga, kelimpahan baru terjadi setelah kita memberi. Ini saya setuju. Kalau kita sudah memberi, pasti ada kelimpahan, bukannya kekurangan atau kemiskinan. Orang yang pelit tidak akan diberkati, hidupnya biasa-biasa aja. Makanya di sini ada kakak saya, dia punya ayat Kesasinya, dibilang apa? Tidak pernah kekurangan. Apa ya kita ya? Jadi kakak saya ini punya SMI-nya apa? Tidak pernah kekurangan. Tuhan punya cara apapun. Di dalam ayat sininya
Di saat nggak punya pekerjaan, Tuhan punya segala sesuatunya. Makanya orang yang memberi kelimpahan dan tidak serakah, itu pasti Tuhan berkati dengan cara yang dahsyat. Yohanes 6 ayat 13 di sini dikatakan, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Prinsip kelimpahan adalah bukan dari seberapa banyak yang kita miliki, namun seberapa yang bisa kita beri buat Tuhan atau buat sesama. Kalau kita melihat di Filipi 4, 11 dan 12, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi yang Tuhan katakan buat setiap kita, Tuhan tahu kita namanya kekurangan. Tuhan tahu apa yang jadi satu hal, kebutuhan, keperluan. Tapi keperluan dulu yang Tuhan kasih, bukannya kebutuhan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kita memberi bersama-sama dalam hal persembahan kepada Tuhan dengan taat dan setia. Pemberian tubuh kita ini adalah sesuatu yang dahsyat di mata Tuhan. Mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan atas berkat-berkat yang telah dicurahkan bagi setiap kehidupan kita. Di ayat penutup Mazmur 37 ayat 25. Nah, di sini dikatakan Daud, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini yang saya suka. Anak cucunya, ya kan, dipelihara oleh Tuhan, bukan sebagai seorang pengemis, sebagai orang yang minta. Contoh kesaksian, saya punya omong, orang yang suka berdoa, orang yang suka memberi. Di saat dia titik terakhir, dia punya berkat buat orang-orang di sekitarnya, dia memberi. Apa yang ditabur leluhur kita, pasti kita akan tuai dengan cara Tuhan yang dahsyat. Jadi kalau kita melihat segala apapun yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, jangan dipandang dengan sudut pandang kita yang salah, bisa nggak dijawab. Tapi walaupun udah dijawab, tunggu waktunya Tuhan. Tepat pada waktunya. Firman Tuhan saya cukupkan. Kita akan pujian.
pikiran kami hanya memandang Kau kepada yang lain yang tidak ada Tuhan. Engkau selidiki hati kami yang terdalam. Jangan sampai Kau dapati kedagingan kami, tetapi Kau menemukan satu roh yang kuat dalam setiap diri kami. Jadikan kami terang dan teladan. Kau berkati setiap kami yang ada di sini, maupun yang menyaksikan live maupun yang siaran ulang selanjutnya. Tuhan berkati Presiden kami Pak Joko Widodo yang sekarang ada di Kota Demak meresmikan jalan tol. Tuhan berkati dan urapi biar kepemimpinannya daripada Engkau Tuhan ada di atas Pak Jokowi. Diberkati wakilnya, diberkati RT, lurah, camat, wali kota, gubernur, bupati, para menterinya Tuhan, para pangelimanya. Biarlah takut akan Tuhan, memimpin pemerintahan yang daripada Engkau. Kami serahkan juga ke dalam tangan. Buat Pilkada 2024 kami katakan shalom dan sejahtera. Siapapun partai yang nanti Tuhan naik, dan siapapun pemimpin presiden dan wakil presiden, kami minta yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Diberkati Indonesia, dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Kami percaya yang terbaik daripada Tuhan. Kami akan lihat buat bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia shalom. Indonesia penuh damai sejahtera Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan aman, sejahtera, diberkati dan diurapi. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik yang datang di dalam nama Bapa, Putra dan